Halo sahabat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hastiadi, Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, kita akan melihat apa yang di belakang dan melihat ke depan. Bulan lalu, kita melihat beberapa peristiwa penting. Pertama adalah terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode yang kedua. Meskipun diselingi Biden, tapi dia berhasil untuk terpilih kembali. Nah, ada beberapa dampak. Yang pertama adalah dampak negatif karena persepsi terhadap perekonomian Amerika Serikat yang menguat melalui patron Make America Great Again ala Trump itu membuat banyak investor kembali lagi ke Amerika Serikat untuk mencari short term gain karena perspektif pertumbuhan di jangka pendek itulah yang kemudian memicu adanya depresi dari emerging markets dalam konteks aliran modal. Itu juga yang terjadi di Indonesia, bagaimana kita melihat betapa stock market kita dan juga kemudian bond market kita keduanya tertekan karena adanya limited fund masuk ke Indonesia dan apalagi adanya reverse capital outflow memicu apa yang terjadi di Amerika Serikat. Mereka ada sumber pertumbuhan ekonomi dari persepsi terpilihnya Trump. Tetapi di jangka menengah panjang kita melihat dan saya meyakini bahwa ada potensi-potensi yang bisa kita gali dengan terpilihnya Trump dari sisi bilateral trade. Kemudian kita juga melihat ada potensi dolar juga melemah di tahun ke depan karena adanya patron Make America Great Again itu kemudian memicu ekspor, produksi dan pada akhirnya itu juga punya potensi untuk melemahkan US dollar karena secara sistematik Trump pasti akan membuat dolarnya menjadi relatif lebih lemah untuk kemudian membuat ekspornya menjadi lebih kompetitif yang mana itu adalah good news untuk sektor keuangan di emerging markets juga terutama di Indonesia. Nah, ada beberapa juga pengumuman yang lain seperti juga pengumuman yang baik yaitu trade surplus kita sudah 54 kali berturut-turut. Terakhir diumumkan 2,47 billion US dollar dan juga kita melihat juga di bulan yang lalu ada foreign exchange reserve kita hit all time high 151 billion US dollar. Cuma masalahnya kalau dari sisi current account deficit itu defisitnya lumayan persisten. Ini sudah 6 kuartal berturut-turut defisit dan terakhir diumumkan 2,15 billion US dollar. Meskipun defisit ini lebih kecil dibandingkan dengan kuartal yang lalu, tetapi ini tetap saja suatu alarm kewaspadaan buat Bank Indonesia terutama untuk menjaga rupiah. Dan itulah sebabnya juga mungkin kita bisa memaklumi kenapa Bank Indonesia belum menurunkan suku bunganya kemarin ya di bulan lalu belum menurunkan dari 6%. Ini juga kita melihat ada semacam ruang untuk turun memang di bulan Desember, tetapi kemarin ya mungkin karena ada pengumuman current account deficit yang secara persisten itu melemah ya, defisitnya itu 6 kuartal berturut-turut dan itu yang kemudian membuat Bank Indonesia sepertinya waspada untuk tidak menurunkan suku bunganya terlalu cepat. Dan oke, kita akan melihat kemudian bagaimana market ya dengan berita-berita tersebut. Lalu bagaimana market? Ya, market masih berada dalam tekanan, masih ada semacam limited capacity dari market kita untuk melakukan ekspansi di jangka pendek ini. Mengingat tadi dari beberapa hal-hal yang terjadi di jangka pendek, seperti misalnya tadi Trump, itu kemudian membuat adanya semacam ya tertekan lah dari sisi market kita baik dari IHSG maupun dari bond market. Untuk IHSG sendiri ini masih akan di trending. Kita melihat bahwa tren 7100 itu masih bisa ke bawah lagi 7010 karena memang ada potensi dari US market. Mereka melakukan rebalancing memang. Mereka sekarang jauh lebih oke juga ke bond market. USD 10 year itu juga perlahan mulai turun yield rate-nya yang juga sebagai indikasi positif juga seharusnya buat market kita. Cuma masalahnya dengan turunnya yield rate itu bukan artinya itu ada refleksi yang cukup positif di equity market kita. Ternyata ya juga lebih banyak mungkin dalam hal ini ke bond market di Indonesia. Sementara equity market kita masih relatif tertekan. Tetapi biar bagaimanapun ada beberapa momentum yang baik yang kita lihat di beberapa sektor. Tentunya di sini ada beberapa sektor yang tetap menjadi perhatian. Ya, pertama adalah non-cyclical, IDX non-cyclical, ada IDX Health, ada IDX Industry. Itu merupakan beberapa sektor yang menurut kami itu momentumnya cukup baik. Meskipun di antara tekanan-tekanan yang tadi saya sampaikan di atas. Nah, apakah ada potensi nanti akan rebound? Ya bisa jadi karena nanti beberapa pekan ke depan kita juga akan menyaksikan adanya suatu pengumuman yang juga ditunggu-tunggu yaitu pengumuman The Fed. The Fed kemungkinan besar akan menurunkan suku bunganya dan sepertinya ini juga akan positif buat market kita. Nah, bagaimana dengan bond market? Bond market
memang masih berada di level yang tinggi yield rate-nya 6,9 ke 7, tapi menurut saya ini juga mampu untuk ke bawah lagi yield rate-nya ke 6,8 atau bahkan 6,7 karena sekarang investor lebih mencari fixed income, lebih mencari kestabilan ya dari equity market yang tengah bergejolak, mereka demand-nya lebih ke arah bond market dan oleh karenanya bisa menekan yield rate ke bawah ya 6,7 atau 6,8, apalagi juga dipicu oleh menurunnya USD 10 year yang secara relatif itu juga pasti akan relatif menguntungkan juga untuk bond market kita. Beberapa tenor yang menurut kami layak untuk dikoleksi adalah tenor-tenor yang berjangka pendek karena ini masih defensive mode, yaitu tenor 1 tahun, 2 tahun, 7 dan juga 8 tahun. Itu dari kami, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap percayakan portofolio investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.